Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari kita mulai hari ini dengan firman dan doa. Firman Tuhan kita pada hari ini saya beri judul hidup yang teratur. Kenapa kita perlu memiliki hidup yang teratur? Allah yang kita sembah adalah Allah yang teratur dan berperaturan. Jadi pada saat kita menyembah Dia, maka kita juga harus memiliki hidup yang teratur dan berperaturan. Saya ingin berikan contoh pada saat ini, bagaimana pada waktu Dia menciptakan semesta alam ini, langit dan bumi. Kalau kita kembali ke belakang kepada cerita mengenai penciptaan dunia ini, pada waktu penciptaan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 bagian A dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara yang kekasih, pada waktu itu dikatakan bumi masih belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Di terjemahan lain disebutkan bahwa artinya ini adalah sebuah situasi yang kacau dan tidak beraturan. Namun kemudian Tuhan mulai menciptakan bumi kita dengan segala isinya dalam 6 hari. Dia mengisi bumi kita yang tadinya kacau itu menjadi teratur. Maka di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, pekan penciptaan itu diakhiri dengan kata ini, saudara, kalimat ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi penciptaan adalah sesuatu yang Tuhan buat di atas dunia ini dengan teratur dan tertata. Itulah yang saya maksudkan bahwa semua yang keluar dari tangan Halik pencipta kita adalah sesuatu yang teratur dan berperaturan. Kalau kita bandingkan dengan gereja Tuhan, gereja Allah, di buku 1 Korintus pasal 14 ayat 40, ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang tubuh. Bahwa gereja itu adalah tubuh daripada Yesus Kristus. Di ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur. Sebenarnya kalau kita ambil konteks daripada ayat sebelumnya, apa yang dimaksudkan dengan sopan dan teratur di ayat 40 ini, maka kita akan mengerti. Mari kita buka ayat Alkitab kita dari buku 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Ayat 26 katakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Yang membangun ini ditekankan tentang keteraturan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, yang harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ayat 29. Tetap tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ayat-ayat ini yang cukup panjang menjelaskan tentang keteraturan di dalam jemaat yang mula-mula di zaman rasul-rasul. Bagaimana seseorang itu mendapat karunia yang berbeda-beda dalam satu tubuh Kristus yang sama, tetapi dengan fungsi yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah satu untuk membangun. Membangun dengan cara yang teratur dan tentunya berperaturan.
Inilah yang Tuhan maksudkan, bagaimana gereja itu harus berjalan sesuai dengan aturan. Maka itu sebutkan oleh Rasul Paulus, harus sopan dan teratur, sehingga tidak kacau. Kenapa terjadi kekacauan di dalam dunia ini? Bahkan juga di dalam gereja, tempat di mana kita berbakti atau beribadah. Saudara-saudara, salah satu sumber daripada kekacauan, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian yang mula-mula itu berawal dari si jahat atau setan. Setanlah pencipta kekacauan, bukan keteraturan dan bukan peraturan. Dia ingin segala sesuatu berjalan kacau dan tidak memiliki aturan dan peraturan. Termasuk di dalam gereja kita di mana kita berbakti atau beribadah. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, paling sedikit saudara ada sebuah gambaran tentang pekerjaan setan yang kacau itu. Pada mulanya Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu. Tapi kemudian setan dalam perbincangannya dengan Hawa melalui ular yang dikatakan oleh Alkitab sebagai binatang yang cerdik dan cantik menurut tulisan Roh Nubuat. Ular itu menggunakan kata-kata yang diputarbalikkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan atau ucapkan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Sehingga inilah pemutarbalikan ini yang saya sebutkan dengan istilah kacau, tidak teratur dan tidak berperaturan. Sehingga itu menimbulkan dosa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau di dalam gereja terjadi hal-hal yang melanggar aturan atau peraturan, maka ada yang disebut dengan istilah dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 bagian B katakan, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kalau ada hukum Allah yang dilanggar, maka itulah awal mula daripada dosa. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14, Rasul Paulus menekankan kembali tentang hidup di dalam jemaat yang tidak teratur dan tidak berperaturan ini. Dia sebutkan ada banyak orang yang hidupnya tidak tertib. Maka kita yang menegakkan aturan seharusnya menegur mereka. Menegur mereka yang hidupnya tidak tertib dan tidak berperaturan itu. Kenapa di dalam gereja ada yang disebut dengan istilah peraturan gereja atau peraturan jemaat? Maka orang yang melanggar peraturan tersebut kadangkala terpaksa harus diumumkan di konferensi jemaat, terkena sanksi disiplin. Jadi gereja kita punya peraturan yang disebut peraturan gereja atau peraturan jemaat. Inilah yang mengatur tata tertib kehidupan berjemaat. Sama seperti gereja yang mula-mula di zaman Rasul Paulus tadi. Kalau kita hidup tertib karena kita adalah tubuh Kristus, maka kita sebaiknya hidup dengan teratur dan berperaturan. Saudara yang kekasih, baik di gereja, baik di organisasi gereja ini, di tingkat jemaat, di tingkat conference, di tingkat uni, divisi general conference dan sebagainya, maka sesungguhnya kita diatur dengan aturan dan peraturan yang mengikat kita. Dan peraturan tersebut tidak boleh dilanggar. Kalau kita diwajibkan di kantor conference misalkan hadir pada jam 7 pagi, maka lebih daripada jam 7 pagi itu, lebih daripada 15 menit, maka sesungguhnya kita terkena aturan yang menyebutkan bahwa kita melanggar jam kantor. Atau pulang lebih awal tanpa izin, itu juga merupakan pelanggaran terhadap aturan. Kehidupan kita memang diatur oleh peraturan-peraturan seperti ini, saudara. Baik dalam kehidupan bergereja, dalam organisasi gereja, atau apapun di luar sana. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup dalam keteraturan dan berperaturan. Karena di luar daripada itu adalah sebuah kesalahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan organisasi itu
terbentuk dari sebuah kata yang artinya adalah organisir. Organisir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tersusun. Jadi segala sesuatu yang tersusun dengan rapi dan teratur, itulah yang disebut pada akhirnya dengan organisasi. Organisasi di luar gereja, saudara, punya peraturan yang terorganisir, tersusun dengan rapi. Apalagi organisasi gereja yang adalah tubuh Kristus itu. Maka sesungguhnya kita harus menjadi tolak ukur bagi dunia ini, sebagai terang dan sebagai garam, untuk sebuah tujuan yang pasti, yaitu hidup dalam keteraturan dan berperaturan, sehingga kehidupan kita lepas daripada pelanggaran dan dosa. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan siang ini, saudara, saya ingin membaca di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Ini dituliskan oleh Nabi Musa di zaman kitab Perjanjian Lama. Dia katakan firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Yang saya ingin tekankan ada dua hal sebenarnya di sini. Bahwa hidup teratur dan berperaturan itu tidak luput daripada hidup kepada penurutan terhadap perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Mari hari ini kita memasang telinga kita kepada perintah-perintah dari Tuhan dan siap untuk mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Maka kata firman Tuhan ini, "Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun." Penyakit yang dimaksud boleh jadi bukan hanya penyakit fisik. Apabila kita melanggar hukum kesehatan contohnya, dalam pola makan, pola minum, mengakibatkan kita terkena penyakit fisik. Tapi penyakit yang dimaksudkan di sini juga adalah penyakit mental, penyakit rohani, penyakit moral. Apabila kita hidup tertib dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan, saya percaya bersama Tuhan kita pasti akan diberkati, dijauhkan dari segala macam penyakit fisik, penyakit mental, penyakit moral, dan sebagainya. Tuhan akan menyertai kita terus sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk beberapa menit waktu yang kami gunakan untuk merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami meminta kekuatan dari Tuhan, dari surga, agar kehidupan kami dapat diperbaharui dan diperbaiki pada saat ini. Kami rindu Tuhan untuk memiliki kehidupan yang teratur dan berperaturan. Mengatur waktu-waktu hidup kami yang singkat, yang sisa di atas dunia ini, sampai Engkau datang dengan cara yang benar di hadapan hadirat-Mu. Sehingga apabila Engkau datang, Engkau akan katakan kepada kami, "Sabaslah hai kamu, hambaku yang setiawan, masuklah ke tempat perhentian Tuhanmu." Biarlah firman yang telah kami dengar ini dapat membawa kami untuk diubahkan. Kami persembahkan doa kami dengan mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita di dalam iman, bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh umat-umat Allah di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya ini, sampai Tuhan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin.